Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dirahmati Allah, pernahkah kamu berada di titik ini saat kamu mulai sungguh-sungguh mencari kerja, saat kamu mulai memperbaiki niat, saat kamu mulai ingin hidup lebih jujur, lebih bersih, lebih dekat dengan Allah? Justru di saat itulah hidup terasa semakin berat. Lamaran demi lamaran dikirim, tapi tak ada jawaban. Pintu demi pintu dicoba, tapi seolah tertutup rapat. Hati mulai lelah, pikiran mulai bertanya-tanya. Dalam sujud yang panjang, mungkin kamu pernah berbisik pelan, "Ya Allah, kenapa begini? Apa aku kurang berusaha? Atau memang aku tidak pantas?" Sahabatku, pertanyaan-pertanyaan itu tidak salah. Allah tidak marah dengan hati yang jujur. Allah Maha tahu isi dadamu, bahkan sebelum air matamu jatuh. Namun dengarkan baik-baik. Tidak semua kesulitan adalah hukuman. Tidak semua penundaan adalah penolakan. Kadang justru saat kita mulai melangkah ke arah yang benar, ujian itu datang lebih dulu. Bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk menguatkan. Allah sendiri yang menyampaikan ini dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah ayat 214, Allah berfirman, "Apakah kamu mengira akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu ujian seperti yang dialami orang-orang sebelummu?" Ayat ini bukan untuk menakut-nakuti. Ayat ini adalah pelukan lembut bagi jiwa yang hampir menyerah. Seolah Allah berkata, "Tenang, kamu tidak sendiri. Mereka yang berhasil sebelummu juga pernah lelah, juga pernah jatuh, juga pernah merasa ingin berhenti." Tidak ada orang sukses yang hidupnya lurus tanpa tikungan. Tidak ada orang besar yang sampai puncak tanpa mendaki. Semua yang tinggi selalu diawali dengan perjalanan yang berat. Sahabatku, saat kamu mulai berjuang, Allah sedang menguji kesungguhanmu. Bukan karena Allah tidak tahu kemampuanmu, tapi karena Allah ingin kamu tahu bahwa kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Mungkin hari ini kamu merasa kalah oleh keadaan, merasa tertinggal dari teman-temanmu, merasa doa-doamu seperti belum sampai ke langit. Tapi bisa jadi, justru di detik inilah Allah sedang menulis kisah besar dalam hidupmu. Karena Allah tidak pernah menyiapkan takdir besar untuk hati yang rapuh. Allah menguatkan dulu jiwanya, baru mengangkat derajatnya. Jika hari ini kamu sedang diuji, itu bukan tanda kamu ditinggalkan. Itu tanda kamu sedang diperhatikan. Dan jika malam ini kamu menangis diam-diam, ketahuilah, Allah lebih dekat dari urat lehermu. Sahabatku yang dirahmati Allah, jangan pergi. Tetaplah di sini, karena apa yang akan kita bahas selanjutnya bisa jadi adalah jawaban dari semua pertanyaan di hatimu selama ini. Dan sebelum kita lanjut, jika kamu merasa video ini sedang berbicara tentang hidupmu, tentang perjuanganmu, tentang lelahmu yang tak pernah kamu ceritakan ke siapapun, silahkan tekan tombol like, tulis satu kata di komentar, "Saya bertahan." Dan jangan lupa subscribe channel Manisnya Iman, agar kita saling menguatkan dalam perjalanan iman dan kehidupan ini. Sahabatku yang dirahmati Allah, jika tadi hatimu mulai terasa sedikit lebih tenang, mari kita lanjutkan pelan-pelan. Karena sejak awal, Allah sebenarnya sudah memberitahu kita satu hal penting. Jalan menuju kebaikan, jalan menuju keberhasilan tidak pernah benar-benar mudah. Bukan karena Allah ingin mempersulit hambanya, tetapi karena Allah ingin menyiapkan kita
agar kuat memikul apa yang akan Dia titipkan nanti. Dalam hidup ini, tidak ada keberhasilan yang datang begitu saja tanpa proses. Tidak ada posisi tinggi yang diraih tanpa tangga-tangga ujian di bawahnya. Coba kita lihat orang-orang yang kita kagumi hari ini. Mereka yang terlihat mapan, mereka yang terlihat tenang, mereka yang terlihat seolah hidupnya sudah selesai. Sesungguhnya, mereka pun pernah berada di fase yang sama seperti kita. Fase ragu, fase menunggu, fase bertanya, kenapa belum juga? Allah ingin kita memahami satu hukum kehidupan. Semakin besar amanah, semakin besar pula prosesnya. Jika hari ini kamu sedang mencari kerja, lalu menemukan persaingan yang berat, itu bukan tanda kamu kalah. Itu tanda kamu sedang ditempa. Allah sudah mengingatkan bahwa sebelum keberhasilan datang, akan ada masa di mana kita diuji oleh rasa sabar. Sabar saat pintu belum terbuka. Sabar saat usaha belum terlihat hasilnya. Sabar saat orang lain tampak melangkah lebih cepat. Sahabatku, kesabaran bukan berarti diam tanpa usaha. Kesabaran adalah tetap melangkah meski hati sedang lelah. Allah juga mengajarkan kepada kita bahwa ujian itu bertahap, tidak langsung besar, tidak langsung berat. Diawali dengan hal-hal kecil, gangguan ringan, rasa malas yang datang tiba-tiba, kekecewaan kecil yang sering kita remehkan. Namun justru disitulah nilai kita diuji. Apakah kita berhenti atau tetap melanjutkan langkah? Karena orang yang mampu melewati ujian kecil dengan hati yang lapang akan lebih siap menghadapi ujian yang lebih besar. Sahabatku yang dirahmati Allah, jika hari ini hidupmu terasa penuh tantangan, mungkin itu karena Allah sedang membesarkan jiwamu. Allah tidak membesarkan seseorang dengan kemudahan yang terus-menerus. Allah membesarkan hambanya melalui proses yang mendewasakan. Dan ingatlah, Allah Maha Adil. Dia tidak pernah memberikan ujian melebihi kemampuan hambanya. Jika ujian itu datang kepadamu, artinya Allah tahu kamu sanggup melaluinya. Mungkin belum sekarang kamu melihat hasilnya. Mungkin belum hari ini kamu memetik buahnya. Namun setiap langkah kecil yang kamu ambil sedang dicatat oleh Allah. Tidak ada doa yang sia-sia. Tidak ada usaha yang hilang. Tidak ada kesabaran yang terbuang. Semuanya sedang dirangkai menjadi cerita hidupmu kelak. Dan suatu hari nanti, kamu akan tersenyum sambil berkata dalam hati, pantas saja dulu berat. Ternyata Allah sedang menyiapkan sesuatu yang besar. Sahabatku, jika sampai detik ini kamu masih bertahan, itu sudah menjadi tanda bahwa Allah belum selesai denganmu. Tetaplah melangkah, tetaplah percaya, karena tidak ada kesuksesan tanpa ujian, dan tidak ada ujian yang hadir tanpa tujuan penuh kasih dari Allah. Sahabatku yang dirahmati Allah, setelah memahami bahwa setiap kesuksesan selalu diawali ujian, kita perlu menyadari satu hal penting lainnya. Ujian itu jarang datang langsung dalam bentuk yang besar. Allah Maha Lembut. Dia tidak serta-merta mengguncang hidup kita sekaligus. Ujian biasanya datang perlahan, dalam bentuk yang tampak ringan, bahkan sering kita anggap sepele. Seperti hujan kecil yang turun tiba-tiba. Tidak deras, tidak menakutkan, hanya rintik-rintik yang membasahi jalan. Namun, justru disitulah letak ujiannya. Bayangkan seseorang yang sudah berniat berangkat ke masjid. Hatinya sudah mantap, langkahnya sudah siap. Lalu hujan kecil turun. Sebagian orang berkata, hujannya cuma sedikit. Sebagian lagi memilih berhenti, menunda, atau membatalkan niatnya. Bukan karena hujannya besar, tetapi karena hati belum benar-benar siap. Sahabatku, banyak kegagalan besar dalam hidup berawal dari ujian kecil yang tidak kita lalui. Rasa malas yang dibiarkan,
rasa menunda yang dianggap wajar, alasan-alasan kecil yang kita benarkan sendiri. Padahal Allah sedang melihat apakah kita tetap melangkah atau berhenti di tengah jalan. Ujian kecil itu bisa berupa kemacetan di pagi hari saat kita hendak berangkat bekerja. Bisa berupa komentar orang lain yang membuat hati terasa tersinggung. Bisa berupa kelelahan ringan yang menggoda kita untuk menyerah lebih cepat. Hal-hal sederhana tetapi sangat menentukan. Karena siapa yang tidak sanggup melewati hujan kecil akan kesulitan bertahan saat badai datang. Allah ingin melatih kita dari hal-hal kecil, melatih kesabaran, melatih keikhlasan, melatih keteguhan hati. Sahabatku yang dirahmati Allah, jangan remehkan ujian kecil. Kadang justru ujian kecil itulah yang menjadi kunci naik atau turunnya derajat kita. Ketika kita tetap melangkah, meski hujan hanya rintik, Allah sedang menyiapkan kita untuk langkah yang lebih jauh. Dan ketika kita memilih berhenti karena alasan yang tampak ringan, bisa jadi kita sedang menutup pintu untuk kesempatan yang lebih besar. Allah tidak menuntut kita sempurna. Allah hanya ingin melihat kesungguhan. Apakah kita tetap berjalan meski jalan terasa tidak nyaman? Apakah kita tetap berusaha meski hasil belum terlihat? Sahabatku, hidup ini bukan tentang seberapa besar badai yang kita hadapi, tetapi seberapa kuat kita melatih diri saat hujan masih kecil. Jika hari ini kamu sedang diuji dengan hal-hal yang tampak sepele, jangan meremehkannya. Boleh jadi itulah latihan yang Allah berikan agar hatimu siap menerima amanah yang lebih besar. Tetaplah melangkah, meski pelan, meski basah, karena orang yang mampu melewati hujan kecil dengan sabar dan yakin akan lebih kuat berdiri saat badai benar-benar datang. Sahabatku yang dirahmati Allah, jika hujan kecil sudah kita lewati, kadang ujian berikutnya datang dalam bentuk yang lebih menyakitkan di hati. Bukan lagi soal malas atau menunda, tetapi tentang usaha yang sudah sungguh-sungguh, namun hasilnya tidak kita dapatkan. Kamu sudah bekerja keras, kamu sudah mengorbankan waktu, kamu sudah menahan lelah. Namun tiba-tiba, hasil itu justru jatuh ke tangan orang lain. Ide yang kamu susun dengan penuh harap dipakai oleh orang lain. Proyek yang kamu kerjakan dari awal berhasil, tapi namamu tidak disebut. Usaha yang kamu bangun dengan jujur justru kalah oleh jalan yang lebih cepat. Di titik ini, hati seringkali terasa paling perih. Bukan karena lelahnya, tetapi karena rasa tidak adil. Dalam diam, mungkin kamu bertanya, "Ya Allah, kenapa bukan aku? Kenapa jerih payahku seperti tidak dihargai?" Sahabatku, perasaan itu manusiawi. Allah tidak mencela hati yang terluka. Namun disinilah iman sedang diuji dengan cara yang lebih halus. Allah ingin mengajarkan kita satu hal penting, bahwa tidak semua kebaikan harus langsung kembali dalam bentuk yang sama. Ada kalanya kita menanam, tetapi orang lain yang memanen, dan itu bukan kegagalan. Karena tidak ada satupun usaha yang luput dari catatan Allah. Setiap tetes keringatmu tercatat, setiap niat baikmu diperhitungkan, setiap kesabaranmu disimpan untuk waktu yang paling tepat. Sahabatku yang dirahmati Allah, mungkin hari ini kamu melihat orang lain mendapat hasil dari kerja kerasmu. Mungkin kamu merasa tertinggal, bahkan tersisih. Namun ketahuilah, Allah tidak pernah salah dalam membagi peran. Ada orang yang ditugaskan untuk menanam, ada yang ditugaskan untuk memanen, dan ada yang ditugaskan untuk menjadi sebab kebaikan bagi orang lain. Bisa jadi Allah sedang melatih keikhlasanmu, melatih kelapangan dadamu, melatih keyakinanmu bahwa rizki tidak pernah tertukar.
Jika hari ini bukan kamu yang terlihat berhasil, itu bukan tanda kamu gagal. Itu hanya berarti ceritamu belum selesai. Allah sering menunda hasil, bukan untuk menyakitimu, tetapi untuk melindungimu dari sesuatu yang belum siap kamu pikul. Sahabatku, jangan berhenti berbuat baik hanya karena kebaikan itu belum kembali kepadamu. Karena kebaikan yang murni tidak benar-benar hilang. Kelak, kamu akan melihat bagaimana Allah mengembalikan semua jerih payahmu dalam bentuk yang lebih indah. Mungkin bukan dari pintu yang kamu duga, mungkin bukan di waktu yang kamu inginkan, namun pasti di saat hatimu sudah cukup kuat untuk menerimanya. Tetaplah jujur, tetaplah berusaha, tetaplah bersandar kepada Allah. Karena bekerja keras dengan hati yang ikhlas tidak akan pernah sia-sia di sisinya. Sahabatku yang dirahmati Allah, jika hingga titik ini hatimu masih terasa berat, ingatlah satu hal yang sering kita lupakan. Bahkan orang-orang yang paling dicintai Allah tidak menjalani hidup tanpa kegagalan. Kita sering membayangkan para nabi seolah hidup mereka selalu lurus dan mudah. Padahal justru merekalah yang menerima ujian paling berat. Ambillah kisah Nabi Yunus alaihissalam. Beliau berdakwah dengan sungguh-sungguh. Beliau mengajak kaumnya kembali kepada Allah. Namun, yang beliau terima bukan sambutan, melainkan penolakan. Beliau dicaci, beliau diusir, beliau merasa lelah dan sedih. Hingga suatu saat, dalam keadaan penuh kecewa, Nabi Yunus meninggalkan kaumnya. Dan disitulah ujian besar itu datang. Beliau terlempar ke laut, ditelan oleh ikan besar, dan berada dalam kegelapan yang tidak pernah beliau bayangkan sebelumnya. Sahabatku, itu bukan akhir dari kisah Nabi Yunus. Justru di titik paling gelap itulah Allah membuka jalan pertolongan. Dalam perut ikan, Nabi Yunus berdoa dengan penuh kerendahan hati, mengakui kelemahan, dan kembali bersandar kepada Allah. Dan Allah mengabulkan doanya. Dari kisah ini kita belajar bahwa kegagalan bukan tanda ditinggalkan. Kadang kegagalan adalah jalan menuju kedekatan yang lebih dalam dengan Allah. Begitu pula dengan kisah Hajar dan Ismail. Di tengah padang pasir yang gersang, tanpa bekal, tanpa kepastian, Hajar berlari antara Sofa dan Marwah. Berkali-kali. Bukan sekali dua kali. Dengan penuh harap, namun belum juga melihat hasil. Air belum keluar. Pertolongan belum tampak. Namun, Hajar tidak berhenti. Beliau tidak duduk menyerah. Beliau tidak berkata, "Sudahlah, percuma." Dan ketika usaha itu mencapai puncaknya, Allah memancarkan air Zam-Zam dari arah yang tidak disangka-sangka. Sahabatku yang dirahmati Allah, pelajaran dari kisah ini sangat lembut namun dalam. Usaha itu adalah tugas kita. Hasil adalah urusan Allah. Kadang kita sudah berlari, namun air belum keluar. Bukan karena usaha kita salah, tetapi karena waktu Allah belum tiba. Dan seringkali Allah menghadirkan hasil setelah kita benar-benar menyerahkan segalanya. Para kekasih Allah pun pernah gagal menurut pandangan manusia, pernah merasa sendiri, pernah berada di titik terendah. Namun mereka tidak berhenti percaya. Mereka tetap melangkah meski belum melihat jalan. Mereka tetap berdoa meski belum melihat jawaban. Sahabatku, jika hari ini kamu merasa gagal, itu tidak membuatmu jauh dari Allah. Bisa jadi justru disitulah Allah sedang mendekatkanmu. Karena Allah tidak menilai hasil semata. Allah menilai kesungguhan hati. Dan selama kamu masih mau berusaha, masih mau bersabar, dan masih mau berharap kepadanya, maka kisahmu pun belum berakhir. Sahabatku yang dirahmati Allah, setelah kita belajar dari kisah para nabi dan orang-orang soleh, ada satu jenis ujian yang seringkali menjadi puncak dari semua proses. Ujian ini bukan lagi tentang lelah fisik, bukan sekedar gagal di mata manusia, melainkan ujian yang mengguncangkan hati.
Al-Quran menyebutnya dengan satu kata yang dalam maknanya, zilzal, gempa, guncangan. Bukan hanya tanah yang bergetar, tetapi perasaan, harapan, dan keyakinan kita. Di fase ini, kita bisa tetap bekerja, tetap berusaha, namun hati terasa letih. Kita mulai bertanya bukan lagi bagaimana caranya, tetapi kenapa harus aku? Sahabatku, pertanyaan ini sering muncul bukan karena iman kita lemah, melainkan karena beban yang kita pikul sudah sangat berat. Zilzal adalah ujian ketika doa terasa panjang, namun jawaban belum datang. Ketika ikhtiar sudah maksimal, namun hasil belum terlihat. Di titik ini, iman diuji bukan dengan perbuatan, tetapi dengan kepercayaan. Apakah kita tetap yakin meski belum melihat pertolongan? Apakah kita tetap bersandar meski hati sedang goyah? Allah Maha mengetahui betapa berat fase ini. Itulah mengapa tidak semua orang dibawa sampai ke tahap ini. Zilzal bukan ujian biasa. Ia adalah tanda bahwa seseorang sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Sahabatku yang dirahmati Allah, berbahagialah jika hidupmu sedang diguncang, bukan karena guncangannya menyenangkan, tetapi karena maknanya dalam. Orang-orang yang tidak disiapkan menjadi besar tidak akan diberi ujian yang mengguncangkan hati. Allah tidak sedang menghancurkanmu. Allah sedang merombak dirimu agar lebih kuat, lebih matang, dan lebih dekat kepadanya. Di fase ini, kita belajar berserah dengan cara yang paling jujur, bukan karena semuanya sudah beres, tetapi karena kita sadar hanya Allah tempat bergantung. Zilzal mengajarkan kita untuk melepaskan apapun yang selama ini kita sandari selain Allah. Ambisi, rencana, harapan manusia, semua terasa rapuh ketika Allah mengguncang hati. Namun justru dari keruntuhan itulah, iman dibangun kembali dengan fondasi yang lebih kokoh. Sahabatku, jika hari ini kamu berada di fase ini, jangan merasa sendirian. Allah dekat, sangat dekat. Dia tidak menguji untuk menjatuhkan, Dia menguji untuk mengangkat. Dan ingatlah satu hal penting, setelah gempa, tanah menjadi lebih jujur. Begitu pula hati, setelah diguncang, hati yang bertahan akan menjadi lebih bersih, lebih ikhlas, dan lebih kuat. Tetaplah bertahan, tetaplah percaya, karena ujian paling berat selalu menjadi gerbang menuju anugerah yang paling besar. Sahabatku yang dirahmati Allah, jika kamu masih bersama hingga titik ini, itu artinya hatimu belum menyerah, dan itu sudah sangat berharga di sisi Allah. Hidup memang tidak selalu berjalan sesuai rencana. Ada hari-hari ketika langkah terasa berat. Ada malam-malam ketika doa terasa panjang. Namun Allah tidak pernah lalai. Apapun yang sedang kamu jalani hari ini, bukanlah kesalahan, bukan pula kebetulan. Semua sedang diarahkan. Kadang Allah menunda jawaban, bukan karena Dia tidak mendengar, tetapi karena Dia sedang menyiapkan waktu yang paling tepat. Jika hari ini kamu belum melihat hasil, itu bukan berarti usahamu sia-sia. Itu hanya berarti prosesmu belum selesai. Allah bekerja dengan caranya sendiri, tenang, rapi, penuh kasih. Sahabatku, ada hari di mana kamu akan menoleh ke belakang, lalu tersenyum pelan. Kamu akan mengerti kenapa dulu jalan itu terasa sempit, kenapa pintu itu tertutup, kenapa doa itu terasa lama. Bukan untuk menyakitimu, tetapi untuk membentukmu. Karena Allah tidak sedang membawamu ke tempat biasa. Allah sedang menyiapkanmu untuk sesuatu yang lebih besar dari yang pernah kamu bayangkan. Tetaplah bertahan,
meski langkahmu pelan, meski hatimu lelah. Tidak apa-apa lelah, asal jangan berhenti berharap. Setiap sabar yang kamu simpan, setiap air mata yang kamu tahan, semuanya tidak hilang. Allah melihatnya, Allah menyimpannya. Allah akan mengembalikannya dengan cara yang paling indah. Sahabatku yang dirahmati Allah, jika hari ini kamu merasa sendirian, ingatlah satu hal, Allah selalu cukup. Cukup untuk menjadi sandaran, cukup untuk menjadi penolong, cukup untuk menjadi harapan. Jangan bandingkan perjalananmu dengan perjalanan orang lain. Setiap orang memiliki waktunya sendiri, dan waktumu sedang didekatkan. Jika video ini menemanimu di saat lelah, di saat ragu, di saat hampir menyerah, izinkan kami untuk terus menemanimu. Silahkan tekan tombol like sebagai tanda syukur kecil. Tulis di kolom komentar satu kalimat sederhana. Saya bertahan karena Allah. Dan jangan lupa subscribe channel Manisnya Iman agar kita bisa saling menguatkan, saling mengingatkan dalam perjalanan iman dan kehidupan ini. Sahabatku, apapun yang sedang kamu hadapi, jangan lepaskan Allah dari hatimu. Karena selama kamu bersamanya, kamu tidak pernah benar-benar sendirian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.